Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat أتتهم رسلهم بالبينة وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim ana ta ora teka ing wong-wong kafir lan wong munafik apa naba'ul ladzina critane khabarul ladina khabare wong-wong akeh min qablihim kang tetep ing dalam sadurunge wong-wong kafir rupane kaum Nuhin dadi badal yaitu kaum Nabi Nuh wa Adin lan kaum Ad. Apakah tidak sampai kepada mereka cerita orang-orang sebelum orang-orang kafir itu yaitu kaum Nabi Nuh wa Adin kaum Ad ay qaumi Nuhudin Huda tegese kaum Nabi Hud wa Samud lan kaum Samud ay kaumi Salihin tegese kaum Nabi Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa ashabi Madyan lan ashabi Madyan ay kaumi Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib wal mu'tafikati lan kaum-kaum yang dijungkir balikan ay qura kaum Lut tegese perkampungan kaum Nabi Lut yaitu Sodom dan Gomora ahliha tegese penduduk kami Nabi Lut terkenal dengan Sodom dan Gomora atatuhum ono teka hum ing kaum terdahulu apa rasuluhum utusan-utusane kaum bil bayyinati klan gawa bukti-bukti bi mukjizatin tegese klan mukjizat fakadabuhum mongko bodho ngoroi sapa kaum hu ing nabi hum ing para rusul fa uhliku mongko den rusak sapa kaum datang kepada mereka utusan-utusan mereka yaitu dari kaum sendiri dengan membawa bukti-bukti yaitu mukjizat tetapi mereka membohonginya tidak mau mengikuti maka konsekuensinya mereka ditenggelamkan wa ma kana Allah mongko ora ono sapa Allah iku liyadlimahum yaktine nganiyo ya sapa Allahum ing kaum bi an yu'adzibahum kelawan yen to nyiksa sapa Allahum kaum bi wiridan bin kelan tanpa dosa maka Allah bukanlah zat yang menyiksa kaum walakin kanu anfusahum yadlimun tetapi ne ana sapa kaum anfusahum awak dene kaum iku yadlimuna bodho nganiyo ya kabeh tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri do'al fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidina birtika bidan biklan nglakoni dosa dengan cara melakukan dosa melanggar perintah Allah. Ini nyerusan kemarin ayatnya kaum Nabi Nuh dulu Nuh itu adalah awal mursalin sebelum Nabi Muhammad lanu fariku baina ahadim minar rusul tidaklah dibeda-bedakan di antara satu utusan dengan yang lain. Tidaklah seperti orang Yahudi itu membeda-bedakan. Waqalati Yahudu Uzair ibnullah, waqalatin Nasara Isa ibnullah. Orang kaum Nasrani meninggikan setinggi-tingginya. Sampai seperti dulu anak Gusti Allah. Sekarang dari Tuhan. Naik pangkat katanya. Makanya dari dulu itu atarikh ya untuk sejarah akan terulang kembali. Detik ini 1000 tahun yang lalu sama. Ada orang baik, ada orang buruk, ada preman, ada orang yang bijaksana.
Sama. Sehari ini, detik ini, 100 tahun yang lalu ada sama. Hanya cuma berbeda dengan latar belakangnya atau pemerannya. Jadi dulu itu kalau orang tidak mau mengikuti perintahnya Allah lewat para rasulnya, Nabi langsung pasrah. Kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Nuh diberi kesempatan oleh Allah untuk berdakwah hampir 1000 tahun ya, 950-an tahun. Hanya cuma berapa? Dapatnya 80-an, 80 lebih sedikit itu. Jadi ini untuk memberi pelajaran bahwa bukanlah kesuksesan itu dinilai dari materi. Kalau jadi kiai itu dinilai itu harus kekayaannya, atau jadi kiai dinilai dari banyaknya pengaruh. Tentunya kalau menang-menangan, makanya saya komentari lanu fariku bayna ahad minar rusul. Tidak dibeda-bedakan antara satu utusan yang lain. Tetapi hal ini menjadi pembelajaran bahwa yang dilihat itu adalah etos kerjanya. Ada 5 nabi, ya. Wa'id akhadha rabbuk wa'id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa min Ibrahim wa Musa wa Isa mitsaqan ghalidz. Di sini ada sebutan nama 5 nabi. Ini dikenal itu kalau lihat lingkungan atau lihat dirinya atau lihat terahnya, itu tidak dikenal anaknya kiai. Nabi Nuh itu bin Lamah bin Matusalah bin Ahlalail, terus bin Henoh bin Yarid bin Kenan sampai bin Sis. Jadi Lamah itu seorang biasa. Ibrahim katanya anaknya Azar, seorang pandai besi atau seorang pemahat patung katanya. Nabi Musa Ali Imran juga tidak dikenal menjadi kiai dalam rentetan dibanding dengan yang lain. Nabi Isa tidak punya bapak. Nabi Muhammad Abdullah, tetapi dimasukkan kapasitas ulul azmi karena seorang yang tidak dikenal, seorang yang bukan dari istilahnya terah yang lebih tinggi, tetapi etos kerjanya sangat kuat. Lagi-lagi lanu fariku, tidak dibeda-bedakan. Kalau jadi kiai dinilai itu banyaknya umat, jadi kiai dinilai suksesnya itu materinya berlimpahan. Tentunya Nabi Sulaiman dong ya yang menang, karena Nabi Sulaiman itu anak Nabi Dawud, seorang raja. Nabi Sulaiman juga raja. Bahkan umatnya tidak menungsa saja, sampai jin iblis, jin tomang garandong, mak lampir tunduk. Itu ya. Itu anak baru. Dari mana? Puring. Namanya siapa? Oh, Arya Kamandanu ya. Ya. Tuh. Sudah kenal sama ini. Ini orang hutan. Sudah kenal ya? Kenalan. Ya gitu ya. Ini. Sehingga ketika kamu nanti jadi kiai, tidak usahlah memandang kamu ngeluh gitu. Umatnya ini, umatnya itu, enggak. Tapi dulu itu ya memang adik-adikku Nabi Nuh diberi kesempatan 950 tahunan. Dakwah 24 jam, potong masa tidur. Fokus untuk membina para umatnya. Juga dinyinyir, dikebiri langkahnya, sehingga seakan-akan tanda kutip menjadi orang yang putus asa karena banyaknya orang yang tidak mau mengikuti, sehingga seakan-akan linglung ya, membuat perkara yang tidak masuk logikanya mereka, yaitu dikenal membuat perahu. Ditanya, Nabi Nuh, kamu buat apa kamu? Kalau nanti buat itulah yang masuk akal. Nabi Nuh membuat perahu begitu besarnya. Kemudian kalau seandainya nanti sudah jadi pun ditarik, itu siapa yang narik?
kami ini nggak mau layau gitu kan. Anak buah kamu tuh murid-murid kamu hanya cuma berapa? 80. Itu putra putri. Kalaupun narik, kalau perahu itu pun jadi, tentunya tidak berubah karena terlalu besar. Kalau nanti ditarik dengan mekanisme air mengalir, lah iya jalannya lewat mana? Wong lebih besar perahunya daripada lebarnya sungai kan gitu. Lah nanti kemana? Itu tentunya perahu itu berjalannya di air atau di lautan lepas. Ini kan puncak gunung. Kalau kamu itu buat yang masuk akal, buat apa gitu? Kamu itu putus asa karena kami itu tidak mau mengikuti kamu. Nabi Nuh tetap diam, hanya cuma bilang, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya hanya cuma mengikuti apa yang ada dalam hati saya. Disebut intuisi. Ya inilah yang disebut bodoh. Paling enak urip itu bodoh. Mau kemana kamu? Nggak tahu. Ngalir aja kan gitu. Lah ini kebanyakan orang itu kan diberi label sedikit saja itu sudah ngaku yang paling bonafit, yang paling segalanya. Ini ada penyakit ananiahnya ya. Ngungkuli Fir'aun. Kalau Fir'aun itu ya jelas malah kepenak nebaknya. Karena pakai mic, kemudian hula halo menggunakan media sosial manapun. Hai bro semuanya, saya Fir'aun. Dengan ini menyatakan bahwa diri saya adalah seorang Tuhan. Kenal semuanya. Tapi kadang-kadang manusia sekarang tidak pakai itu. Tapi dalam hati yang sangat kuat bahwa ini lo gue. Gue lo gue kan gitu. Nah gitu. Jadi Nabi Nuh itu ya pola pikirnya coba ikuti. Tidak ada yang tahu bahwanya saya mengikuti kata hati. Maka di dalam hati itu namanya ada God spot. Titik Tuhan, di mana Allah yang menempatkan firman-firman-Nya. Disebut ilham. Bukan ilham Malik ya. Ya ini Allah wa ma kana Allah ayyukaliman nasa illa wahyan. Allah tidak akan ngomongi, tidak akan berkata kepada manusia kecuali dengan menggunakan wahyu atau yang disebut ilham ini. Nabi Nuh. Ya akhirnya konsekuensinya kejebak semuanya orang-orang yang mencibirnya. Ditenggelamkanlah semuanya manusia. Yang diselamatkan adalah orang-orang yang mau mengikutinya. Itu Nuh. Kemudian manusia baru terjadi. Karena manusia itu banyak yang mati semuanya gitu ya. Hanya cuma itu ya umatnya saja dapat 80-an itu lebih. Kemudian beranak pinak, temurunlah yang namanya di bawahnya, yaitu Nabi Hud ini. Jadi min asbat. Jadi Nabi Nuh mempunyai anak yang selamat itu 3, Ham, Sam, Yafes. Ini dari anak ketiga inilah menurunkan namanya Nabi Hud juga Soleh. Ini hampir berdekatan. Walaupun min asbat berbeda. Ini kurunnya setelah Nabi Nuh adalah Hud atau nanti ada kaum Soleh. Juga mereka itu mencibir lagi. Minta ini minta itu. Biasa untuk nantang. Coba kalau kamu memang benar-benar kekasih Allah. Kalau kamu memang benar-benar utusan Allah. Beri tayangan di hadapan kami sesuatu yang bisa kami itu bisa tunduk kepadamu. Ya kemudian adanya mujizat itu. Lah konsekuensinya janganlah minta hal-hal yang aneh. Apabila kamu nanti tidak menerimanya, konsekuensinya adalah kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Gitu. Jadi nggak usah ngungkuli cengal seperti itu. Kebanyakan orang-orang itu seperti itu. Kemudian sampai Ibrahim. Ibrahim itu kalau di perjanjian lama itu bin Tareh. Anak bapaknya Ibrahim itu Tareh, bukan Azar. Azar itu adiknya Tareh. Bin Nahor, Serug, sampai Arpaksad sampai
lagi sana sampai Ham atau Sam, ketiga putra daripada Nabi Nuh. Kemudian Ashabi Madyan. Madyan itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim. Putranya Ibrahim berapa? Yang kamu kenal siapa? Ismail dari Hajar. Kemudian Ishak dari Sarah. Kemudian ada dari satu lagi, yaitu mengeluarkan namanya Madyan. Madyan tidak dikenal dengan Nabi. Yang dikenal Nabi itu adalah Ismail sama Ishak. Ini Madyan, atau dalam perjanjian namanya Midian. Jadi Madyan itu putra daripada Nabi Ibrahim. Kemudian nama Madyan ini menjadi suatu kabilah, yaitu kalau sekarang itu daerah, yaitu Yaman, itu selatannya Arab. Ini Madyan. Nah, di dalam komunitas itu Allah mengutus namanya Syuaib. Syuaib ini adalah morotuo daripada Nabi Musa. Dari Musa dulu ketika membunuh tentaranya Fir'aun itu, kemudian kan dikejar-kejar akan dibunuh, akhirnya masuk sini daerah Madyan. Ketemulah dengan kedua putri daripada Syuaib, kemudian dinikahkan. Ini Syuaib, jadi masuk daerah Madyan. Ashabu Madyan. Wal mu'tafikat. Nah, ini Madyan. Nanti kami Syuaib. Antar Syuaib sama Lut, sebenarnya Lut itu segenerasi. Ya, Nabi itu ada, pengangkatan Nabi itu ya dari Allah, tapi ada yang diangkat melalui lantaran. Seperti Nabi Lut itu diangkat atas rekomendasi daripada pamannya, yaitu Ibrahim. Lut itu bin Haran. Haran itu mati, meninggal dari kecil. Nabi Lut itu seorang yatim, kemudian dipupuk oleh Ibrahim. Jadi Lut itu keponakan daripada Ibrahim. Kemudian diminta kepada Allah supaya diangkat menjadi seorang kiai yang ditugaskan di daerah sebelahnya, yaitu dikenal dengan Sodom dan Gomoro. Nah, Sodom dan Gomoro itu misalnya kamu ditugas jadi kiai daerah primitif yang akhlaknya bejat, yaitu sotomi ya. Nah, ini kami lebih wal mu'tafikat, konsekuensinya dijungkir balikan. Ini datang dengan membawa yaitu mukjizat, tadi keajaiban, karena mereka selalu menuntut. Jadi ini keajaiban namanya. Makanya sampai sekarang adalah ya pola namanya mukjizat atau yang namanya keajaiban itu adalah sesuatu kejadian yang tidak menggunakan tendensi pikiran atau logika. Jadi kalau kamu ingin hidupnya ajaib, mendapatkan keajaiban, jangan ngandalna pikiran. Karena pikiran itu belagu, pikiran kita itu belagu. Kebanyakan orang mengandalkan. Ingin makan, kerja, siapa yang nyuruh kerja? Ingin uang, bekerja, siapa yang nyuruh bekerja, kan gitu. Lah ini, jadi kalau kamu mempunyai prinsip, semisal, saya itu contoh. Kalau tidak bekerja, tidak dapat uang. Ini secara logika kan seperti itu. Kalau dapat uang ya harus kerja. Kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Nah, kamu itu mengandalkan pola pikir ini. Tentunya hidupnya tidak ajaib. Ya karena selalu saja kamu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Coba seandainya kamu sakit, tidak dapat uang. Coba seandainya kamu nanti sudah tua rentak, kropos. Tentunya tidak pegang uang karena prinsip itu masih mengakar dalam mindset kamu. Maka mulai sekarang ya, kerja keras tidak menjamin sukses. Tapi kerja yang ikhlas lah yang bisa menjamin sukses. Kerja ikhlas gimana? Kerja ikhlas itu ya sukses itu apa sih? Sukses adalah saya tahu apa yang saya inginkan dan dengan mudah didapatkan. Berarti kan tidak harus mikir. Aku ngerti kepengen motor dan dengan mudah didapatkan, ya sudah. Tidak usah mikir bagaimananya sehingga nanti saya mendapatkan motor. Enggak.
Bisa saja Allah itu memberikan motor kepadamu, breng. Nah kemudian dinego dengan pikiran. Sanggupkah Allah itu menurunkan langsung dari langit? Sanggup. Nyatanya dulu Nabi Isa dituntut oleh umatnya bahwa bisa enggak Allah itu menurunkan Maidah atau roti, cara roti Paskah, cara kayaknya ya serampa dan kenduri dari langit. Bisa ya bisa. Tapi kalau kamu minta itu jangan neka-neko, karena ketika Allah mewujudkan apa permintaan kamu, konsekuensinya kamu harus tunduk juga. Kalau kamu tidak tunduk, akibatnya kamu yang alaminya. Ini namanya mukjizat. Jadi apapun yang diminta oleh umatnya akan dijabayung karena memang itu paketan dari Allah. Ya makanya konsekuensinya dulu seperti ini. Sekira umat yang nyelelek, yang selalu saja ngejel dan sebenarnya adalah nanti hanya cuma menampilkan atau mengambil reaksi seorang nabi bagaimana setelah dewenya gagal. Kemudian baru dihantam dan diviralkan. Ya, gitu. Nabi Muhammad kerap dituntut yang seperti itu. Sekira nanti antara dakwahnya, kemudian jelas orang-orang itu tidak akan mau mengikutinya. Tapi itu orang rasa. Kemudian berkata, itu semuanya dari umat-umat para nabi. Itu katanya, saya mau iman kepada kamu apabila tuntutan kami dipenuhi. Apa itu? Ya karena memang tuntutan. Utusan Allah itu hanya cuma sebatas rahmat Gusti Allah di bumi. Ya hanya cuma apa itu tuntutan. Kan gitu. Sanggupkah kamu menurunkan surat Al-Maidah? Ya harus bijaksana juga. Nabi Muhammad pernah dituntut. Sehingga sekira jelas seorang manusia itu tidak bisa tidak bisa mewujudkan. Dituntut apa ya sekira yang sulit dan jelas untuk tidak diwujudkan. Akhirnya masyarakatnya nengok ke atas. Sanggupkah engkau membelah bulan jadi dua? Nah jawabnya jelas seorang manusia. Kamu kalau nih mintalah yang masuk akal sedikit sebagai manusia. Kalau kamu minta itu janganlah melewati batas seperti itu. Bukan berarti Allah itu tidak kuasa. Allah yang saya sembah itu bukan berarti tidak kuasa. Tapi kamu sendiri yang tidak bisa menerimanya. Enggak. Kalau engkau bisa mewujudkan apa permintaan kami akan iman. Sungguh. Ya lugunya gitu saja. Jadi tidak ada di balanya. Wah kamu itu hanya cuma mencundang. Enggak. Karena bentuk rahmatnya Allah tetap saja dirangkul. Walaupun itu preman dan nanti jelas tidak akan iman. Akhirnya dengan izin Allah. Terbelahnya bulan. Celing gitu saja. Kamu itu bisa menciptakan pola keajaiban yang mirip-mirip seperti mukjizat kalau Nabi. Mirip-mirip wali itu seperti mirip-mirip karomah seperti wali. Mirip-mirip maunah seperti itu orang soleh. Jadi bungkusnya itu beda, isinya sama. Munganya cuma nek mukjizat diperuntukkan untuk nabi. Maknanya ngapesno. Karomah maknanya apa? Memulyakan. Maunah maknanya itu pertolongan, tapi substansinya sama. Yaitu kejadian yang memang secara ajaib. Karena coba secara ini. Orang jujur itu juga sama gelombangnya dengan alam semesta. Coba praktek sekarang. Kamu tanya kepada matahari atau tanya kepada rumput yang bergoyang. Paham? Lagunya siapa? Tanya kepada rumput yang bergoyang. Kenapa kamu goyang-goyang seperti ini? Itu. Tanya kepada rumput yang Kamu tahu lagunya? Lagunya siapa? Wah kamu itu produk digital nggak tahu ya? Ebit Ade tanya rumput yang bergoyang. Tanya, rumput kamu bergoyang-goyang apa memang tidak punya uang? Enggak, pokoknya saya bergoyang-goyang saja. Nah gitu dah. Coba sekarang kamu tanya kepada matahari. Matahari,
Apa nggak pusing kamu, nggak lelah, istirahat sejenak, mutar. Sebenarnya akan kemana kamu setiap pagi? Kamu dari situ, sebelah timur gitu ya. Sore ke barat gitu. Apa nggak lelah kamu? Jawabnya, saya juga nggak tahu. Wong saya ditugasi mutar. Sampai kapan? Ya saya juga nggak tahu. Sama juga kan jawabannya seperti Nabi Nuh. Tanya lagi kepada angin. Hai angin, kamu apa nggak lelah? Kamu bergerak sana, bergerak sini. Ketika angin ribut dan lain sebagainya. Mau kemana? Saya juga nggak tahu. Memang tugasnya saya itu harus bergerak sana, bergerak sini. Tapi manusia itu kebanyakan, ini beda. Kalau manusia itu mempunyai otak seperti kamu. Otaknya sudah otak dengkul. Diandal-andalkan. Kalau ditanya, saya akan jadi DRS. Sekarang nggak ada DRS saja. Saya akan kuliah gitu. Saya akan jadi presiden. Saya gitu. Emangnya jadi presiden harus kuliah ya? Ya iya. Saya akan jadi manajer. Saya harus. Kalau jadi memang kuliah ya. Kelamaan. Sekarang saja saya angkat jadi manajer. Nggak usah kuliahnya. Kayak gitu. Makanya otak kamu itu jangan kamu pakai. Kamu pasti hidupnya ajaib. Jadi kamu jangan sekali-kali mengandalkan otak. Otak kamu tuh otak belagu, sok gaya. Jadi presiden kok harus kuliah. Apa ada? Enggak. Syaratnya kan sepenting orang Indonesia kan. Kamu orang Indonesia bukan? Ya iya bisa. Besok ada pendaftaran presiden. Enggak harus syaratnya jadi kuliah. Kan gitu. Kelamaan kalau mau jadi presiden kuliah gitu. Makanya kamu orang mana tadi? Orang Buring. Kalau ke sini hanya cuma salah kamu. Saya tunjukkan itu sana Kebumen itu ada putra bangsa sana lagi. Kalau ke sini itu harus ngaji. Tetapi ini loh, saya sebagai pengasuh itu Kiai Pangki gaul habis dapatnya lo. Nih santri saya akan saya kuliahkan. Biar jangan kuper. Biar jangan gagap teknologi. Orang desa tandanya orang desa gumunan kepenginan. Gumunan, ngerti gumunan? Gumunan apa bahasa Indonesia? Ya keheran-heranan seperti kamu. Bagusnya, bagusnya desa. Kan gitu ya nak? Orang kota tapi desa otaknya. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya sama substansialnya, yaitu tidak mengandalkan logika. Karena alam semesta ini seluruh makhluk tidak ada yang bisa ngungkuli Allah. Semuanya wasamsu tajri li mustaqarril laha. Ya hanya cuma gitu. Lah kalau kamu samalah tansinya, mau mengikuti apa takdir Allah, tentunya nyaman. Tidak usahlah kamu itu pertanyaan sana, pertanyaan sini. Sama. Itu ya. Jadi ketika kamu mengandalkan pikiran, kamu itu melabelisasi. Nggak akan ada keajaiban. Tanya mau kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya pokoknya saya mengikuti apa kata hati saya. Makanya disebut intuisi. Dari sinilah. Buka itu dalaman kamu. Ada apanya, dalamannya kan gitu. Nggak usah harus pakai pikiran diandal-andalkan. Ya, jadi semuanya kayak utusan Allah itu datang. Ada tuhum rusul mubayyina. Datangnya utusan Allah itu adalah bentuk kasih sayang. Karena makhluk tidak ada yang bisa mengenal Allah. Maka Allah ayu kaliman nasa ila wahyan aw minawarul hijab aw yursila ilaihim. Ada utusannya. Jadi itu gunanya utusan, gunanya kiai itu adalah bentuk rahmatnya Allah biar supaya manusia yang adegang-adegang itu bisa sadar, mengenal bahwa ada kekuatan yang sempurna, ajaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kenal Allah? Belum tentu kamu. Sekarang itu Pancasila itu sila pertama itu apa? Ketuhanan yang maha. Sekarang sudah dirubah. Keuangan yang maha kuasa. Ya kan ya repot sekarang. Coba. Pancasila itu kan ketuhanan yang maha esa sudah dirubah.
Tidak ada ketuhan yang Maha Esa. Adanya keuangan yang Maha Kuasa. Itu hedonisme sekarang. Makanya di amandemen kan. Pancasila ganti rupa sana rupa sini karena tidak relevan lagi di abad milenium ini. Ya utak kamu utak belet ya lah. Iya utaknya itu hanya cuma hedonisme bena syura waruk rupa itu seperti. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'di wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.